memang kandidat-kandidatnya atau nominasi-nominasi yang kita juga yang menentukan itu semua punya. Kemudian jadi salah satu juri di IMA, seperti apa sih awal ceritanya? Oke, jadi ini untuk pertama kalinya saya menjadi juri di IMAA. Bacanya IMAA tahu? Jadi ini untuk pertama kalinya tahun 2024 saya menjadi juri di IMAA. Setelah sebelum-sebelumnya cuman hanya bisa menonton terus mengikuti perjalanan IMAA. Awalnya itu saya dihubungi oleh Robert Roni yang kemudian menjadi ketua Dewan Juri IMAA 2024. Jadi Robert Roni mengajak saya terlibat karena menurut dia butuh perspektif yang baru dari seorang penulis skenario dalam menilai keaktoran. Gitu. Vian, maaf Vian. Oke, jadi waktu ditawari oleh Robert Roni, ya tentu saja harus menyesuaikan. Pertama ada ketidakpedean karena kan sebagai penulis skenario, terus gimana caranya menilai keaktoran, tapi kemudian Robert Roni meyakinkan bahwa justru itu butuh sudut pandang seorang penulis skenario dan meyakinkan lalu menyesuaikan schedule dan ternyata schedule-nya sesuai. Terus habis itu melihat juri-juri lain yang terlibat dan kayaknya bakal seru nih, jadi terus saya menerima tawaran untuk menjadi juri di IMAA 2024. Baik Kak, dari 15 kategori kan 8 kategorinya adalah pilihan kalian gitu ya para juri. Nah, proses penjuriannya seperti apa sih? Oke, kalau proses penjurian IMAA 2024 itu jadi melalui proses diskusi yang sangat intens dan waktu itu berlangsung full seharian. Dalam artian kami menentukan bersama-sama mulai dari nominasinya sampai ke pemenangnya. Dan jadi di antara diskusi-diskusi itu, setelah diskusi-diskusi panjang terus kami melakukan voting, ada sistem voting juga. Kami melakukan voting, tapi hasil voting kemudian didiskusikan lagi dan terjadi lagi yang namanya diskusi-diskusi intens, sehingga ternyata butuh waktu lebih dari 1 hari. Kemudian kami melakukan diskusi lanjutan itu online selama hampir 3 jam dan untuk menentukan akhirnya ketok palu daftar pemenangnya. Kenapa begitu alot Kak? Karena kandidatnya semuanya bagus atau seperti apa sih? Penjuriannya cukup alot karena memang kandidat-kandidatnya atau nominasi-nominasi yang kita juga yang menentukan itu semua punya kelebihan yang memang yang memang sangat penting untuk disorot untuk dimenangkan gitu. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang kemudian membuat ini cukup alot, termasuk karena ini para jurinya juga dengan latar belakang yang berbeda-beda, kayak saya penulis skenario, ada Fajar Nugros yang latar belakang sutradara, ada para pemain juga, jadi cukup alot. Cuman kami untungnya tidak sampai ada drama, tidak sampai ada baper-baperan atau kemarahan yang tidak penting. Kami semua sama-sama menerima hasil akhirnya selama kami sudah mengutarakan kenapa kami berargumen seperti tadi gitu. Kemudian argumen kami bisa diterima, tapi kemudian ada argumen yang menurut kami lebih baik. Jadi ujung-ujungnya kesepakatan tetap terjadi dan diterima dengan bahagia, dengan hati yang ikhlas dan rela gitu. Nah, kan 7 kategori lagi kan ditentukan voting masyarakat gitu ya. Nah, menurut kakak sendiri seberapa penting sih atau seberapa balance-nya pilihan juri dan pilihan masyarakat? Oke, kalau menurut aku sih kalau masalah keseimbangan antara pilihan juri dan pilihan masyarakat itu menurut aku sangat penting. Itu kan sama saja ketika diibaratkan ketika para kreator atau filmmaker membuat film, itu kan niatnya memang membuat film yang baik. Tidak ada kreator atau filmmaker yang ingin membuat film yang jelek. Tapi kan selain membuat film yang baik, pinginnya film yang dimengerti juga oleh masyarakat.
Jadi kita selalu beranggapan bahwa filmmaker itu selalu beranggapan bahwa masyarakat itu atau penonton itu juga juri gitu. Jadi selain ada juri yang terlibat secara resmi, kami juga menganggap bahwa masyarakat atau penonton itu sebagai juri yang punya hak yang sama untuk menilai sebuah film, menilai acting dari sisi keaktoran maupun dari sisi-sisi lainnya gitu. Jadi sangat penting menurut aku ada keseimbangan antara pilihan juri yang ketika memilih berdiskusi berdasarkan latar belakang filmmaker dengan masyarakat yang memiliki latar belakang ya penonton gitu. Nah Kak, dengan background seorang penulis skenario gitu tentu Kak Dinut akan menilai sesuai kompetensinya kan. Ya. Tapi mungkin ada nggak sih faktor-faktor khusus yang menjadi konsentrasinya Kak Dinut dalam menilai, mungkin apa aja? Kalau sebagai penulis skenario ketika menilai keaktoran tentu saja akhirnya yang saya lihat itu adalah bagaimana seorang aktor kemudian bisa mengembangkan karakternya, bisa membawakan karakternya, menghidupkan karakternya. Karena dalam proses pembuatan film kan yang menciptakan karakter di awal itu adalah penulis skenario. Jadi bagaimana seorang aktor kemudian menginterpretasikan apa yang sudah ditulis oleh penulis skenario dari sisi karakterisasi, kemudian dikembangkan, dihidupkan, dan pesan-pesan yang dibawakan. Jadi karakter itu kan sebagai pembawa pesan dalam film, dan apakah pesan-pesan tersebut kemudian sampai ke penonton, itu sih. Mungkin dari 8 kategori mana yang sudah untuk dinilai sih? Apakah kategori pemeran pria terbaik karena ada Mas Vino yang sama-sama jadi juri tahun Iya. ini? Kalau kategori yang paling sulit menurut aku kemarin itu adalah memilih ensemble terbaik dan memilih duo terbaik ya, apa tuh pasangan terbaik. Jadi itu dua yang cukup alot sih sebenarnya. Aku rasa karena semua bagus-bagus. Kalau dari sisi pasangan kebetulan memang kita memutuskan, bukan kebetulan sih, memang sejak dulu yang namanya pasangan itu tidak harus perempuan dan laki-laki gitu. Jadi dari sisi nominasinya aja udah banyak keberagaman yang kemudian kami juga jadi memilihnya tuh, dan semuanya bagus gitu. Semuanya pasangan ini memiliki chemistry, dan akhirnya ya itu yang membuat alot sih, mana yang harus kita menangkan, mana yang berhak disebut sebagai pemenang. Kemudian di sisi ensemble itu juga susah banget karena kan itu melibatkan setiap aktor yang terlibat dalam film tersebut gitu. Ini merupakan ya namanya ensemble ya. Ensemble di dalam film itu aktor-aktornya tidak hanya peran utamanya tapi juga peran pendukungnya memberi kontribusi kepada filmnya, kepada jalan ceritanya, kepada plotnya gitu. Ada beban tersendiri nggak sih Kak? Maksudnya Kakak akhirnya para dewan juri memilih satu pemenang gitu. Tapi kan nominasi yang lain adalah teman-teman itu sendiri, mungkin ada beban nggak sih kayak nanti ketemu sama nominator lain? Oke, kalau beban sebagai juri yang kebetulan teman-teman filmmaker itu bebannya sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget gitu. Jadi maksudnya aku juga tahu dari sisi mereka bahwa teman-teman filmmaker sangat menghargai apapun keputusannya, jadi beban itu nyaris tidak ada. Gitu. Nah, bagaimana perkembangan perfilman Indonesia sekarang dari kacamata sendiri? Kalau perkembangan perfilman Indonesia, aku selalu merasa dan aku selalu positif bahwa film Indonesia terus berkembang, semakin berkembang. Kalau di saat ini semakin banyak tema-tema yang beragam, semakin banyak film-film yang membicarakan hal-hal yang dulunya tidak pernah berani dibicarakan, lalu dengan bentuk dan gaya yang baru, bentuk dan gaya yang lama kemudian diperbaharui, kemudian diadaptasi menjadi lebih kekinian, juga dengan kemajuan teknologi. Buat aku sih itu semakin berkembang. Dari sisi penulisan skenario juga makin banyak cerita-cerita yang
beragam. Aku senang banget karena keberagamannya, dan itu tadi yang penting berani menyampaikan hal-hal yang dulu tidak berani disampaikan. Kalau dari sisi aktor dan aktrisnya Kak, bagaimana perkembangan aktor dan aktrisnya di sini sekarang? Begitupun dari sisi aktor dan aktrisnya ya, menurut aku juga semakin banyak yang bagus itu dalam artian semakin banyak yang menjadikan yang beraktingnya itu ya natural dan justru kayak effortless gitu loh, effortless, tidak di layar tuh tidak kelihatan actingnya gitu. Nah menurut aku kan itu yang paling susah, effortless itu, dan menurut aku makin kesini makin banyak, dan dengan pemain-pemain baru yang juga berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, menurut aku sih sangat menggembirakan. Bicara aktor dan aktris kan tidak bisa dipungkiri kayak aktor-aktor yang bagus itu kayak bisa kita katakan dalam tanda kutip gift dari Tuhan gitu. Iya. Bagaimana Kakak ke depan melihat regenerasi aktor-aktor yang sekarang menduduki jajaran atas begitu ya? Regenerasinya ke depan gimana? Ada harapan nggak sih akan jadi lebih baik itu? Oke, untuk regenerasi keaktoran aku rasa harapannya cukup baik ya, harapannya cukup baik karena kayak kemarin dalam IMA 2024 memilih aktor pendatang baru terbaik saja, kita juga daftarnya cukup banyak gitu untuk disaring jadi nominasi, untuk disaring jadi pemenang, dan itu menunjukkan harapan bahwa semakin banyak pemain yang bertalenta dan bisa membawakan perannya dengan baik, sesuai dengan tuntutan karakternya. Lalu sepengetahuan aku saat ini juga sudah banyak sekolah-sekolah yang mengkhususkan diri di bidang keaktoran, di mana juga ada asosiasi khusus aktor dan aktris yang juga menjadi wadah untuk mereka berkumpul, dan aku rasa juga itu bisa menjadi sarana mereka memikirkan regenerasi dalam hal aktor dan aktris gitu. Kak, terkait IMA sendiri, seberapa penting sih ajang-ajang seperti ini Kak untuk kemajuan perfilman Indonesia? Menurut aku IMA ini sebagai ajang kompetisi khususnya keaktoran itu sangat penting karena setahu aku, kalau aku salah mohon maaf, setahu aku memang satu-satunya yang khusus menilai keaktoran itu hanya IMA, tidak menilai hal-hal bidang teknis lainnya. Jadi menurut aku sangat penting, dan aku sangat berharap bahwa ini akan terus menjadi sebuah festival yang solid, dan which is saat ini harusnya sudah menjadi barometer dalam hal festival yang menilai khusus keaktoran. Cukup tahan. Habis di mana lagi acaranya? Kalau di studio kita itu artinya apa? Jadi itu ya.